ke atas menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Biarlah hari ku memuji menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada
ada padamu. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu Bapa. Tiada janji yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami Bapa. Tidak ada yang seperti Engkau. Segalanya bagi Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu. Tiada yang seperti Engkau, tidak akan pernah ada yang seperti Engkau, sebab itu kami sembah Engkau. Mulia namamu, mulialah namamu. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, kuduskan kami Bapa. Kuduslah Tuhan, alam semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya, mulialah namamu. Kudus, kuduslah Tuhan, kudus Engkau Yesus, sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Tiada lama makanamu dalam asante, tiada lama makanamu. Haleluya, mulialah namamu, mulialah namamu Bapa. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku.
Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Engkau mengurapi setiap kami, hamba-hambamu yang melayani Engkau di sore hari ini, Bapa. Urapan Tuhan turun atas kami, urapan Tuhan turun di atas setiap pribadi kami. Haleluya. Mulialah namamu, biarlah makanan-Mu dalam makanan dalam biarlah makanan-Mu dalam haleluya. Mulialah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah namamu, sebab Engkau besar, sebab Engkau besar, sebab Engkau ajaib dalam hidup kami. Sebab itu kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kuduskan, kuduskan, Muralama makana, muralama makana dalam satu. Kuduskan, biarlah makana muralama. Perkenankanlah kami, Engkau yang membuat kami berkenan kepadamu. Sebab itu kami sembah Engkau Tuhan. Engkau hadir melawat kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Mulialah namamu. Engkau dalam makanamu, dalam manamu, dalam Engkau menjamah dan hadir dalam setiap pribadi kami melalui sumpah dan pagi, siang, di sore ini Tuhan. Lawat setiap pribadi kami Tuhan. Kami mempersembahkan hati kami untuk Engkau Bapa. Kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Biarlah mama kata namurala mama kata lama sande. Tuhan, Engkau yang membuat kami layak di hadapan-Mu. Kami mau tetap setia kepada Tuhan. Pakai kami Bapa. Pakai kami orang yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan
merenungkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau Allah yang disenangkan, Engkau Allah yang diagungkan. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami siapkan hati kami untuk Engkau berfirman, urapi hamba-Mu yang Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh terus mengerti hati dan kehendak Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, dan tujuan hidup kami di dalam Engkau menyenangkan-Mu. Terima kasih Bapa, setiap kami Tuhan Engkau berkati telinga kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami meletakkan kebenaran firman-Mu yang Engkau akan percayakan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan hambanya untuk firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Tuhan Untung. Kita doa ya. Kita masuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita sama-sama sepakat untuk berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, bahkan berkat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Kau yang sudah mengurapi hamba-Mu, biar ibadah ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami sudah dengar melalui mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, menjadi berkat-Mu Tuhan. Biar kami simpan di dalam pola pikir kami, hati kami yang terdalam Tuhan. Terlebih lagi kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehari per hari Tuhan. Kami sambut firman-Mu, tutup bungkus juga oleh kuasa dari Yesus ini dari awal hingga akhir, dan juga kami akan seperjamuan kudus dengan Kau di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah ucap syukur, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Shalom semua, ada sukacita semua. Sore yang indah ini ya, luar biasa ya, semua sehat ya. Pendeta Derikson pasti selesai firman Tuhan ini, setelah kita seperjamuan kudus, pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Ya, pasti tolong. Hari ini yang sudah saya siapkan, apakah pertanyaan ya buat kita semua. Apakah kita masih mengasihi Tuhan Yesus dengan kesetiaan kita?
ini kita jawab masing-masing ya dalam setiap pribadi. Memang kita nggak bisa menutupi ya segala apapun yang kita tidak bisa dilihat orang ya, tapi kita bisa menjadi teladan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus tetap setia. Amin. Karena mengasihi Tuhan itu bukan hanya ketika kita diberkati atau ketika kita disembuhkan. Terlebih lagi hari ini kita masih hidup, masih bernafas. Itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terlebih lagi kasih setia Tuhan kepada kita semua. Amin. Hari ini kita buka firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, ini satu perintah. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus benar-benar mempraktekkan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk setiap kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan apa yang Dia perintahkan kepada kita semua pada hari ini haruslah kita perhatikan dan tentunya harus kita lakukan. Ada amin? Ya, memang saya percaya kasih setiap Tuhan itu sepanjang hari masih ada di dalam setiap kehidupan kita. Buktinya apa? Kita hari ini masih sehat. Kita masih boleh beribadah, berkumpul bersama-sama. Itu bukan karena kita minum vitamin atau makan yang bergizi, bukan. Tapi itu karena kemurahan Tuhan yang Dia limpahkan kasih setianya untuk kita bisa boleh hidup sampai hari ini. Terlebih lagi kita bisa mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena saya selalu pegang itu di Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang punya kerajaan di bumi dan di surga. Itu kata firman. Amin. Ya, kita harus lakukan itu. Karena kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, so pasti kita akan dikuatkan iman kita. Tetap teguh, tetap tidak goyah. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada problem apapun, sakit penyakit, kita harus tetap pegang tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Amin. Kita lihat lagi di 2 Timotius 2 ayat 13. Ini juga ayat kesukaan saya ya. Tentunya juga kesukaan Bapak Ibu ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Itulah Yesus. Ya, kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita sampai akhir, tentunya sampai akhir kita menutup mata. Amin. Ada titip pesan lagu nih sama Pak Pendeta Derikson, apa sudah disiapkan ya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita masuk firman. Saya ada sebuah lagu yang saya dengar itu, aduh saya nggak menyadari air mata saya berlinang, yang mengatakan ku tetap cinta, ku tetap setia. Apakah kita yang kita nyanyikan lagu ini, apakah kita masih tetap ada di dalam apa yang kita naikkan satu pujian itu? Ya, tentunya kita harus mengalami bersama Yesus. Amin. Ya. Hari ini ada 5 poin yang harus kita dengar. Sangat penting, sangat penting. Karena Tuhan Yesus itu paling suka sama anak-anaknya, orang yang percaya tetap setia. Apa itu setia? Ya, setia itu jadi tidak pernah meninggalkan Tuhan. Taat. Ya. Memang nggak mudah. Ya. Di saat kita mengalami problem, masalah yang maaf kata nih, nggak kunjung beres ya. Pandemi
akhir-akhir ini katanya mulai merebak kembali. Gimana dengan kita orang percaya? Apakah kita tetap percaya Tuhan melindungi kita? Oh, pasti Tuhan melindungi kita. Amin. Saya selalu ingat perkataan Ibu Grace Mail tuh ya. Tidak ada satupun sakit penyakit COVID yang menyentuh tubuhku. Wah, itu saya salut dengan Bu Grace Mail ya. Dia memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahkan ketika cucunya atau siapa yang mau dioperasi ya, tidak ada pisau operasi yang menyentuh tubuh anak cucu saya. Wah, itu saya benar-benar luar biasa ya. Saya diberkati sekali dengan perkataan yang luar biasa itu perkataan Bu Grace. Sepertinya kita harus berkata positif yang seperti itu sebagai anak Tuhan. Berarti kita yakin sepenuhnya Tuhan Yesus pasti tolong, Tuhan Yesus pasti buka jalan, Tuhan Yesus pasti membuka jalan yang terbaik sesuai dengan Pengkhotbah 3. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Amin. Kita akan lihat ya, ada 5 poin yang kita harus dengar sore yang indah ini ya, supaya kita benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya ambil dulu di Ayub 2. Ayub 2 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan secara cepat. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan darah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istri kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ini satu bukti kesetiaan Ayub ya, kesalehan Ayub yang luar biasa ya. Kita harus mencontoh tokoh yang kita lihat di Alkitab. Ayub yang begitu saleh, yang begitu luar biasa ya, setianya kepada Tuhan. Amin. Gimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih tetap setia? Saya melihat yang hadir ini satu bukti kita masih tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena saya pegang itu Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah, karena beribadah itu mengandung janji Tuhan. Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan dari segala penyakit dari tengah-tengah keluargamu. Itulah firman Tuhan. Janji Tuhan pasti ya dan amin. Untuk itu kita dapat menerimanya. Amin. Semua setuju ya dengan saya ya? Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita akan lanjut. Poin yang pertama. Ada 5 hal penting yang harus kita dengar dan lakukan dalam mengasihi Tuhan Yesus. Poin yang pertama, kita buka Yohanes 14 ayat 15. Ada yang tahu Yohanes 14 15 isinya apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata firman Tuhan. Ya, saya teringat waktu ketika saya khotbah di gereja ya, kalau ditanya, coba saya mau melihat tangannya yang terangkat ke atas, siapa yang mengasihi Tuhan sampai hari ini. Ada yang angkat tangan, ada yang enggak loh. Padahal saya cuman untuk kita bisa berinteraksi ya kepada apa yang kita dengar firman Tuhan. Ada yang nggak angkat tangan loh. Ya, padahal kan apa susahnya ya kita angkat tangan tinggi bahwa saya lah orangnya. Saya Tuhan. Amin. Itu satu bukti saya Tuhan yang mengasihi engkau. Amin. Kita harus benar-benar ada actionnya kita ketika kita mendengar firman Tuhan.
Karena firman Tuhan itu dia melihat dari surga ya, anak-anak Tuhan yang benar-benar mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Jadi poin yang pertama, kita harus fokus kepada perintahnya Tuhan Yesus. Maaf kata nih, maaf kata, saya percaya di family ministry nggak ada orangnya ya. Banyak orang fokus kepada siapa? Kepada masa lalu. Betul nggak betul? Ada masalah lagi, masalah lagi. Kerjaan nggak beres-beres. Gimana bisa cari uang, gimana bisa berusaha. Terus ada lagi, sakit penyakit. Udah saat pandemi, terus ada sakit penyakit ya, seperti yang dialami anak mantu cucu saya ya. Padahal hari Minggunya jalan-jalan sama saya loh, ngajak saya makan. Besoknya susternya sakit mendadak, sakit panas. Ketika diperiksa COVID ya. Wah, pada takut semua, cemas. Wah, gawat ini. Akhirnya benar, cucu saya yang usia 1 tahun 2 bulan itu positif COVID. Akhirnya anak saya nangis. Dia langsung buru-buru dia bawa ke rumah sakit di UGD. Anaknya diinfus, nangis terus anaknya nggak mau diem. Aduh, anaknya sampai nggak ada suaranya nangis. Aduh, rasanya bagaimana ya seorang ibu ya, anaknya tahu sakit begitu ya. Saya bilang sama anak saya, doa, doa, jangan lupa doa. Anak saya udah nggak bisa doa loh. Dia bilang, saya udah nggak bisa doa, Pak. Saya lihat anak saya, Bang. Aduh, miris rasanya saya juga hati saya. Tapi saya bilang, kuat, kamu harus kuat. Ini bukan cobaan loh. Tapi Tuhan izinkan. Ingat, kita masih punya Yesus. Amin. Katanya harus diopname anak saya. Dan singkat cerita, langsung minta DP 40 juta. Ya, luar biasa itu ya. Tapi ketika diperiksa juga mamanya, anak saya itu, sama suaminya, mantu saya itu, dua-duanya juga positif COVID. Waduh, akhirnya susternya bilang gini, puji Tuhan ya, karena kamu sekeluarga kamu terpapar COVID, lebih baik kamu di rumah saja isolasi. Waduh, anak saya karena tadinya udah pikir, wah semuanya opname, uangnya bisa habis berapa banyak ini, ya. Yang dipikirin pasti fokusnya ke duit, ke sakit, ya. Seharusnya jangan. Kita harus fokusnya sama Tuhan dulu, karena Dia satu-satunya penyelamat hidup setiap kita. Amin. Seperti saya diponis sama dokter, kamu harus pasang ring. Saya sudah dibikin surat rujukan juga dari BPJS, saya juga harus cepat untuk pasang ring kateter. Tapi saya ingat ketika 2016, dokter periksa saya ketika saya stroke, dia bilang, kamu tidak boleh lagi naik motor seumur hidupmu. Dan kamu hanya boleh istirahat 1 tahun, nanti setelah itu kamu bawa mobil, boleh kembali. Saya bilang, di dalam nama Tuhan Yesus, perkataan dokter kami ikat dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Tubuh saya ini bukan pemiliknya, semuanya milik saya. Jantung ini yang Tuhan beri juga bukan milik saya, tapi milik Yesus. Dia yang sudah menebus, dia yang sudah beli dengan darahnya yang mahal. Saya percaya, saya pasti dipulihkan, saya pasti disembuhkan. Saya mau Tuhan kasih petunjuk bagaimana saya bisa melakukan hal yang terbaik sehingga Tuhan pasti tolong. Saya tidak akan pasang ring, saya tidak akan di bypass. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan perkataan dokter. Saya katakan seperti saya dengar juga kesaksian dari
Pendeta Amir Aritonang ya, difokus dokter kena tumor otak. Tapi dia bilang, saya sembuh. Saya pasti akan disembuhkan Tuhan. Saya pasti akan dipulihkan Tuhan. Sampai hari ini dia masih hidup. Dia masih sehat. Demikian juga istrinya ketika dia divonis Pendeta Amir Aritonang ya, kena kista, itu sembuh. Tidak perlu lagi diangkat rahimnya. Seperti istri saya, setahun yang lalu juga mengalami di rahimnya, katanya sudah ada berapa senti itu, 5 atau 6 senti. Harus segera dioperasi. Waduh, itu istri saya udah kebingungan. Saya bilang, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita bukan punya iman yang nekat, bukan. Tapi kita harus proklamirkan kuasa Yesus itu masih ada. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesusnya. Jangan fokus kepada masalah penyakit kita. Jangan fokus kepada sakit penyakit kita. Kita harus fokusnya. Tuhan Yesus itu adalah penyembuh. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dan dia pastikan menolong. Jangan fokus dengan yang lain. Banyak orang fokus dalam pekerjaan. Kalau pekerjaannya kurang baik atau kurang lancar, fokusnya bagaimana caranya. Seharusnya kita hands up. Angkat tangan kedua tanganmu. Bilang sama Tuhan, aku berserah Tuhan. Aku berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan. Biar Engkau yang bekerja. Aku percaya Tuhan. Dan percaya penuh. Engkau pasti akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ya, kita harus lakukan. Proklamirkan firman Tuhan. Dan saya percaya dipulihkan. Belas kasihan Tuhan pasti turun atas kita. Amin. Saya dikasih petunjuk, saya minum obat-obat godokan, terus saya minta cari tahu apa yang harus saya minum. Sekalipun, maaf kata ya, Pak Timi juga ada ngomong ya, katanya jangan sampai Bapak udah kurusin badan sampai 10 kilo lebih, nanti akhirnya keluar penyakit yang lain. Saya bukan fokus untuk berpuasa, enggak. Tapi dokter bilang, kamu harus rubah pola makan. Kamu jangan lagi makan goreng-gorengan. Kamu harus makan semuanya direbus, dikukus. Kamu harus kuat. Karena ini satu masalah yang harus kamu beresin. Puji Tuhan, dalam tahun 2 bulan, saya bisa turun 11 kilo loh. Ini orang lain juga, maaf kata ya, yang di pasar tuh ya, yang dagang bakmi Medan, itu kaget lihat saya ketika beberapa hari yang lalu ya, anak saya mesen bakmi Medan, dia mau datang ke Bojong ya, saya beliin, dia kaget lihat saya, ini kok Amin, kok kenapa kurus begini? Saya ceritakan, saya bilang saya lagi berobat jantung karena dokter vonis saya jantung saya ada penyempitan, dan saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus itu kalau nyembuhin nggak setengah-setengah, dia pasti tuntas. Amin. Berikan dulu buat Tuhan Yesus. Dan saya percaya juga doa dari Bapak Ibu yang selalu doain saya supaya tetap saya semangat, supaya saya tetap sehat, tentunya dengan penyertaan Tuhan. Amin. Ya, nanti beberapa mungkin dalam kurun 2 bulan atau 1 bulan ini saya akan tes CT scan, saya akan EKG kembali, dan saya percaya yakin jantung saya semuanya akan normal kembali. Jantung saya pasti akan disembuhkan sempurna kembali. Amin. Ayo beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus, karena dia sumber kehidupan setiap orang percaya. Amin. Ya, kita lihat lagi firman Tuhan ya. Kita harus benar-benar fokus kepada firman-Nya ya. Banyak orang fokus kepada pekerjaan, kepada keluarga ya. Bagaimana dengan fokus kita kepada Tuhan Yesus, itu yang utama. Kita lihat Lukas 10 ayat 27 dan 28. Pasti semua Bapak Ibu tahu ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Amin. Jadi poin yang pertama, apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan Yesus dengan kesetiaan kita? Tentunya hal yang pertama, kita harus tetap fokus kepada sumbernya. Amin. Memasuki poin yang kedua, kita lihat firman Tuhan. Kita tahu ya Galatia 2 ayat 20, seperti apa bunyinya firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya kutip dari hal yang kedua dari firman Tuhan Galatia 2 ayat 20. Kita harus bertekun dalam apa? Dalam iman percaya kita. Tetap hanya satu-satunya kepada Tuhan Yesus. Melalui apa? Iman percaya kita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu ya. Siapa yang rajin berdoa setiap pagi, bangun pagi? Saya ubah loh cara doa saya. Bangun tidur, saya ambil sikap duduk yang benar, saya lipat tangan, saya naikkan satu pujian, saya berdoa. Setelah itu saya dengar ibadah, ini ibadah PMD juga ya. Setelah itu selesai jam 7, saya keluar ke depan rumah, di depan pagar saya, depan rumah percis, saya bilang sama Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi Yesusku. Saya ngomong gini sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami masih boleh menghirup udara sejuk pagi dengan kebaikan-Mu Tuhan. Dan saya menoleh ke belakang rumah, tentunya rumah saya. Saya bilang gini, Tuhan Yesus, terima kasih untuk rumah yang Kau berikan. Beserta isinya Tuhan. Untuk kami boleh berteduh hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terus saya lihat langsung mobil saya. Saya lihat motor saya. Saya lihat sepeda saya. Saya bilang gini, terima kasih Tuhan untuk pemberian mobil, motor, sepeda yang Kau berikan untuk saya boleh nikmati, untuk saya boleh pakai Tuhan. Saya tidak bisa membalas segalanya yang Kau beri Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berdoa kepada Engkau Tuhan. Kau satu-satunya yang memberkati kami, suami, istri, dan keluarga kami. Kiranya Kau memberkati istri, hamba-Mu, juga anak, mantu, cucu, besan kami, saudara-saudara kandung kami, juga semuanya ya Tuhan, saudara dari kandung istri hamba-Mu Tuhan. Dan doakan istri. Itu yang saya lakukan. Setelah itu saya doa dengan, saya berdoa untuk masalah yang ada. Pasti punya masalah. Kita lapor sama sumbernya. Itu satu bukti iman kita percaya satu-satunya hanya kepada Yesus. Setelah saya doa singkat begitu ya, kira-kira 15 menit, saya nyanyi sama Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus,
Yesus. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Amin. Lakukan itu dengan kesungguhan hati. Tuhan lihat lu dari surga. Ketulusan hati kita berdoa kepada Dia. Itu satu bukti iman kita percaya hanya kepada Yesus. Amin. Jangan pernah meragukan doa. Maaf kata ya, jangan juga malas untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Demikian juga ketika sore hari, ketika belum mulainya ibadah family ministry tadi 3:30, saya menghadap lagi ke depan rumah. Saya katakan terima kasih Tuhan. Dari pagi sampai sore menjelang malam ini Tuhan. Saya tetap menghadap kepada Kau Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia anugerah yang Kau berikan untuk saya Tuhan. Boleh hidup, boleh merasakan kasih setiamu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Lapor sama Tuhan. Bilang, malam ini juga saya tidur. Pasti Kau sudah akan utus malaikat surgamu untuk melindungi saya dari segala yang jahat, segala pencuri apapun bentuknya ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu selalu terlalu sempurna. Amin. Harus kita lakukan. Dengan apa? Dengan mulut kita. Kita katakan kepada Yesus. Dan saya percaya, ingat, Tuhan Yesus itu tidak akan tutup telinganya. Dia bahkan akan sendengkan telinganya untuk mendengar setiap apa yang menjadi tangismu, doamu kepada Dia. Amin. Dan tangannya Tuhan itu tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Tentunya tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam masalah yang ada, miliki iman yang tetap eksis, percaya, teguh, berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Siapa yang setuju dengan saya? Boleh beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Saya selalu bersemangat ya, karena kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu kita tidak bisa membalasnya. Jujur, ya, kebaikan Tuhan sampai hari ini bagaimana? Terlalu baik, saya bilang. Terlalu baik, saya katakan. Seperti saya selalu ingat perkataan Bu Messi ya, yang dulunya dia ditinggalkan suaminya, yang begitu luar biasa ya, jahatnya, tapi begitu luar biasa kasih setia Tuhan. Dia pelihara itu Bu Messi beserta anak-anaknya, sehingga dia bisa anak-anaknya menjadi hamba Tuhan, bisa dipakai, bahkan bisa bekerja, bahkan bisa membeli rumah, membeli mobil. Itulah iman tetap percaya kepada Yesus satu-satunya. Amin. Saya benar saya terberkati sekali dengan kesaksian Bu Messi ya. Saya selalu terngiang, saya bilang, aduh, saya nggak ada yang kebetulan, saya ada di family ministry begitu luar biasa saya diberkati. Ya, saya mau semua teman-teman, Bapak Ibu ya, ayolah kita setia dalam iman percaya kita hanya kepada Yesus. Ya, taatlah, kita jadi orang yang taat. Anak-anak yang taat itu pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya dengan ketaatan, dengan kesetiaan kita, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pun sungguh-sungguh memberkati kita. Amin. Ya, jadi jangan lagi kita bilang, aduh males ibadah lagi, aduh jangan. Ya, tadi saya udah katakan Keluaran 23-25. Tapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, karena Dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, bahkan Dia akan menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah keluarga. Amin. Jadi jangan pernah kita tinggalkan ibadah kita. Satu bukti iman percaya kita hanya kepada Yesus. Kolose 1 ayat 23 yang mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang ya, tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh
alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Ya, jadi milikilah iman yang percaya hanya satu-satunya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan dulu. Kita akan masuk poin yang ketiga. Kita buka di Mazmur 1, ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang mau berhasil? Amin. Jadi dari poin yang ketiga, ketaatan kita, kesetiaan kita harus kita nyata kepada Tuhan, yaitu jangan pernah berubah. Ketaatan kesetiaan kita, tetaplah setia membaca firman. Amin. Baca Alkitab. Itu satu-satunya firman Tuhan. Karena di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman Tuhan itu ada Allah itu sendiri. Amin. Siapa yang masih rajin baca Alkitab setiap hari? Jujur nih, ini tema khotbah saya ini ya, baru saya bikin 2 hari yang lalu. Temanya Tuhan udah kasih, tapi isinya Tuhan belum kasih. Saya bilang, Tuhan, aku jangan dipermalukan nih. Saya maunya udah siap. Biasanya saya seminggu sebelumnya atau 10 harinya saya sudah siap. Tapi ini Tuhan dia. Sampai saya bilang sama istri, Mah, doain Papa ya. Papa mau beritakan kabar sukacita. Tuhan udah kasih temanya, tapi belum tahu poin-poinnya. Saya bilang, jangan terlalu semangat. Kamu kalau semangat tuh nanti bicaranya kenceng-kenceng, jantung kamu kenapa-napa. Waktu gitu, saya bilang. Tenang, makan yang keluar suaranya itu bukan suara saya bilang. Itu suara Tuhan. Hanya dipakai mulut saya. Istri saya masih ada di rumah cucu. Tadi saya nggak ikut ya. Saya cuma ngantar. Nanti jam 7 malam selesai ibadah PMM ini saya ke rumah cucu baru jemput. Karena hari ini besan saya orang tuanya kan meninggal. Ini malam kalau kembang ya. Kemarin hari Minggu saya udah melayat ya. Saya udah minta maaf juga. Saya nggak bisa tiap hari. Itu pun juga kemarin saya nggak dikasih bawa mobil sama anak saya. Naik taksi aja, Pak. Bapak tinggal duduk manis. Nggak usah capek, jangan terlalu capek. Emang dokter ada bilang sama saya, jangan terlalu lelah. Ya. Karena jantung kamu ini harus benar-benar banyak istirahat. Saya lakukan itu. Tentunya saya minta juga pertolongan dari Tuhan. Amin. Miliki ketaatan yang tidak pernah berubah. Tetap taat, tetap setia. Sampai kapan? Ya sampai akhir hidup kita. Baca firman. Amin. Dia satu-satunya penolong. Tidak ada yang lain, yaitu firman Tuhan. Kan ada lagunya kan? Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu sungguh telah terbukti. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Haleluya. Ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Luar biasa ya. Saya selalu suka memuji Tuhan. Di dalam pujian ibadah kesembuhan. Amin. Ingat Mazmur 22 ayat 4. Tuhan Yesus itu bersemayam di atas segala pujian. Jika engkau naikkan dengan kesungguhan hatimu, terlebih lagi kamu hanyut di dalam pujian,
Terlebih lagi kamu bisa menangis, merasakan kasih setia Tuhan. Itu saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Tuhan akan pasti tolong apa yang kita naikkan dengan kesungguhan hati. Tuhan hatinya terenyuh. Tuhan pasti lihat yang kayak begini nih. Saya mengasihi kau tuh. Saya mengasihi anakku tuh. Itu yang Tuhan katakan. Amin. Lakukan itu dengan kesungguhan hatimu. Ya, ketaatan, kesetiaan. Sampai akhir hidup saya bilang sama anak istri saya, sekalipun Pak, mungkin Tuhan izinkan, mungkin mana tahu ya, kita tahu hari esok atau besok kita masih hidup atau tidak. Tapi saya percaya kita sudah di dalam Tuhan. Kita pasti ada satu tempat yang Tuhan pilih, yang Tuhan kasih untuk kita bisa diam bersama Dia. Jadi jangan takut. Saya bilang sama anak saya, ujungnya manusia ini pasti apa? Di game over. Betul? Ya, kematian. Jangan takut tentang kematian. Saya bilang juga sama anak mantu saya. Kemarin juga saya ada cerita sama besan saya. Besan saya juga kaget lihat saya kurus begitu ya. Dia bilang gini, saya mau kurus 2 kilo aja susah. Kamu bisa 10 kilo, bingung saya. Kenapa itu bisa begitu ya? Makan apa itu? Saya bilang, ya makan tetap. Cuman saya udah nggak makan nasi putih ya. Saya makan nasi merah pagi ya. Pagi sarapan saya nggak makan nasi ya. Saya makan cracker on, makan buah. Siangnya itu saya makan nasi merah. Sorenya itu saya makan nasi porang. Nasi porang itu benar-benar nasi yang benar-benar, bayangin kalau bapak ibu lihat yang saya makan bukan itu, makan sedikit semangkok kecil setengah ya, itu saya bisa kenyang. Biasanya saya kalau mau tidur itu saya suka cemilan, makan roti, makan singkong, makan pokoknya buah-buahan dah. Kalau belum belum kenyang nggak bisa tidur saya. Tapi sekarang saya bisa loh. Saya bilang Tuhan, saya mau perbaiki hidup saya Tuhan. Saya mau taat juga tentang kehidupan Tuhan. Bukan taat kepada Engkau saja, tapi taat kepada diri saya juga. Usia lanjut Tuhan kasih, tetapi tentunya kita juga harus ada actionnya, ya. Bagaimana kita makannya, pola makan kita, kehidupannya kita yang tidak sembarangan. Jangan kira, maaf kata ya, saya sering posting tuh ya, kalau saya diajak makan sama anak-anak saya nggak ikut makan. Jujur, saya cuman senang aja ngumpul lihat anak-anak makan, cucu, mantu. Kalau lihat saya, anak saya sampai sedih loh. Sampai bilang gini, Papa ikut juga kasihan ya, nggak bisa makan. Papa cuma ngeliatin doang. Saya bilang, nggak apa-apa. Papa seneng kalau lihat kamu bisa makan, bisa kumpul. Yang lebih itu Papa nggak ada pikiran apa-apa. Ya, itu kita harus memiliki ketaatan. Kalau kita memiliki ketaatan dalam hidup, so pasti Tuhan akan berkati dengan umur yang panjang. Usia yang lanjut. Amin. Seperti saya lihat juga ya, orang-orang yang usianya bisa dari ipar ipar saya ya, ipar saya udah meninggal, mamanya belum meninggal, umurnya 102 tahun sampai hari ini masih hidup. Ada di Purwakarta itu, karena istri saya orang Purwakarta ya, masih hidup. Kemarin dia berulang tahun, dia kirim fotonya 102 tahun. Dan kakak ipar saya usianya 62 udah meninggal. Jiwa saya ya. Saya bersyukur hari ini saya masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita Tuhan, yaitu isi Tuhan, untuk kita dengar, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita masuk ke poin yang keempat. Ini yang keempat, ini yang terpenting dalam kehidupan orang percaya ya. Kita buka di 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena
kerajaan itu. Saya tangkap dari isi hati Tuhan, firman Tuhan ini. Yang keempat adalah miliki identitas kita dan jangan pernah sampai berubah. Mengerti nggak maksud saya? Miliki identitas diri kita, jangan sampai berubah. Saya percaya semua memiliki identitas KTP. Punya ya? Semua Bapak Ibu saya percaya punya KTP. KTP saya pasti ada tulisan agamanya Kristen. Tapi miliki KTP yang benar. Itu jangan KTP yang Kristen tanpa pertobatan. Tapi miliki identitas bahwa kita orang Kristen yang benar-benar setia pengikut Yesus. Jadi, maaf kata ya, banyak orang merubah identitas diri untuk satu jabatan, mungkin satu pekerjaan. Ya, saya pernah dengar itu Bapak Yahya ya, yang pernah bekerja ke Arab Saudi ya, itu sampai dia rubah identitas dia karena pekerjaan. Memang dia memiliki uang yang banyak, penghasilan yang banyak, tapi ketika dia sudah bekerja di Arab Saudi, itu saya dengar kesaksiannya sampai 5 apa 7 tahun ya, dia pulang nggak bisa ngasilin apa-apa. Padahal gajinya besar di sana, uangnya kekumpul, nggak pernah keluar uangnya. Ketika dia pulang, dia nggak bisa beli rumah, dia masih ngontrak. Itulah, jangan pernah kita merubah identitas diri kita oleh karena pekerjaan, oleh karena apapun. Ya, kalau kita sudah distempel, dimeteraikan, kita jadi anak Tuhan, orang Kristen, jangan kita pernah berubah identitas diri kita sampai kapanpun. Setuju dengan saya? Amin. Karena firman Tuhan mengatakan kita ini warga kerajaan. Saya teringat Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, yang mana telah dipersiapkan Tuhan Yesus sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi nggak ada sebentar di dalam Yesus, sebentar di luar Yesus. Itu namanya tobat kumat. Nggak boleh jadi anak Tuhan seperti itu. Identitas kita nggak boleh dirubah. Masih dalam kitab kehidupan itu firman Tuhan yang hidup, yang benar-benar memberkati setiap kehidupan kita orang percaya. Ya, kemarin juga saya urus SIM saya ya, saya juga beritahu teman-teman ya. Karena SIM saya itu sebenarnya habisnya bulan Desember, masih lama kan, masih ada 8 bulan lagi. Tapi saya kaget ketika saya jalan-jalan ke Lipo Mall, saya masuk ke samsatnya di lantai basement. Saya tanya, Pak, mau perpanjang SIM, tapi saya belum habis bulan Desember. Bisa nggak, Pak? Loh, kenapa Bapak mau perpanjang dulu? Ya, mumpung saya sempat, Pak. Saya mumpung lagi sehat. Saya mau urus lah. Oh, boleh, boleh. Itu warga yang baik katanya. Yang luar biasa. Tapi maaf, Pak. Sekarang kalau perpanjang SIM, nggak bisa habisnya pas ulang tahun. Sekarang tanggal ini, terus langsung tahun berapa tuh? 2028 habis, pas tanggalnya tanggal ini juga. Jadi Bapak rugi 8 bulan. Saya bilang, nggak ada untung ruginya Pak buat saya. Yang penting hari ini, saya mau tanya berapa biayanya, saya mau bikin, saya mau proses Pak. Saya kaget loh dikasih tahu biayanya. 240.000. Satu SIM dulunya 250.000, 5 tahun yang lalu ya, 2 SIM. Padahal saya udah siapin duit 250 itu di kantong. Akhirnya kan nggak bisa ya saya urus hari itu juga ya. Padahal saya pikir saya pas jalan-jalan sama anak mantu itu kan lumayan nih saya urus sekalian deh. Karena saya nggak bawa uang, saya nggak bawa ATM, udah saya bilang Pak nggak bisa M-banking. Nggak bisa Pak, di sini nggak ada M-banking. Bapak harus bawa uang tunai.
Akhirnya besoknya saya urus. Ya, itulah. Itu saya juga kaget ya. Identitas juga di SIM juga ya. Ditanya, pekerjaan Bapak karyawan ya? Ya sesuai KTP, Pak. Tapi saya maunya sih ditulisnya pendeta, Pak. Nggak bisa, Pak, berdasarkan KTP. Nah, saya punya, Pak. Saya kartu anggota saya dari gereja nih, pendeta, Pak. Nggak bisa, Pak, sesuai dengan KTP. Puji Tuhan lah, yang penting saya bisa urus selesai ya. Karena saya juga senang, apanya bisa urus badan sehat, sukacita ya. Padahal juga saya mau urus paspor tuh. Ya, saya bilang sama anak saya, kalau Bapak sehat, Bapak mau jalan-jalan nih ke luar negeri, mau ke Penang, mau ke Thailand, mau jalan-jalan deh. Mumpung Papa masih sehat, anak saya langsung nyetuk loh, yang laki itu. Puji Tuhan, anak saya yang laki luar biasa. Dia diberkati Tuhan luar biasa, bukan saya sombong. Dia bilang gini dengan saya, Papa kalau mau kemana aja bilang sama saya udah siap uang buat Papa. Waduh, saya nangis bener. Bayangin loh, saya mau KTP, mau pasang ring umpamanya di BPJS, anak saya nggak kasih loh. Bukan saya sombong, anak saya nggak kasih. Papa, kalau di BPJS kan itu bukan yang gampang, harus menunggu. Papa tuh kan udah dokter udah bilang yang BPJS jangan mengulur waktu, juga jangan ambil tergesa-gesa. Bapak pikir dulu yang benar, Bapak siap, baru Bapak kateter. Anak saya udah siapin uang. Baik, dia bilang, Pak, saya udah transfer ya ke rekening Papa. Papa harus, kalau suruh pasang kateter, Papa pasang. Papa jangan takut. Pemilik hidup kita kan Tuhan Yesus. Kita kan sudah dibeli, dibayar, melunas oleh Tuhan Yesus. Jangan takut, Pak. Pasti anak semua doa. Papa dukung. Papa harus hidup. Papa harus melihat anak-anak Papa hanya bisa berbakti sama Papa. Waduh, saya sedih loh. Saya sedih tapi bahagia. Begitu luar biasanya anak saya itu bisa memberkati saya ketika saya udah gak kerja dari 2013. Saya cuma pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang biasa. Tapi anak saya begitu luar biasa memperhatikan saya. Sampai hari ini saya beli obat, saya beli apapun kebutuhan anak saya semua yang bayar. Luar biasa, itulah kasih Tuhan. Kita jangan pernah tukar ya identitas diri kita sampai akhir hidup kita. Kita tetap jadi pengikut Yesus, pelayan Tuhan yang setia. Amin. Lakukan itu. Karena Tuhan Yesus itu mau melihat anak-anaknya yang tidak pernah merubah identitas apapun. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, tidak mau sombong, tidak mau arogan ya. Kita harus benar-benar jadi anak Tuhan, pelayan Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ada sebuah lagu ya, pujian ya. Kau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Bulan depan saya udah melayani di gereja onsite. Ya, doakan saya supaya saya bisa kuat. Tapi saya nggak ambil yang jauh-jauh ya. Istri saya bilang, kalau Papa mau melayani yang dekat, Mama harus kawal Papa ya. Papa harus sehat. Papa harus kuat. Papa jangan terlalu menggebu-gebu bawaannya. Ingat Pak, jantung Papa nanti takut kecapean. Saya bilang, enggak. Tuhan Yesus beri kekuatan saya. Tuhan Yesus yang ada di dalam tubuh saya. Roh Kudus yang selalu memampukan saya untuk memberitakan kabar sukacita. Amin. Saya udah dijadwal ya di bulan Juli, bulan Juni. Bantu doa ya, supaya bisa melayani Tuhan kembali. Saya rindu semua orang bisa diberkati. Saya rindu, saya mau jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum Tuhan panggil saya untuk pulang ke rumah Bapa di surga nanti. Amin. Kita masuk ayat 5. Terima kasih Tuhan.
Apa itu hal yang kelima yang terakhir? Kita buka di Mazmur 25 ayat 21. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Kamu. Apa yang menanti-nantikan Tuhan sampai hari ini? Tentunya kita semua orang percaya. Amin. Hal yang kelima ini yang terpenting sekali. Miliki nilai-nilai kerohanian kita. Harus terus bertumbuh, terus meningkat. Sampai kapan? Ya tentunya sampai terus naik-naik, terus naik terus. Bukan turun. Kita akan menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Saya diberkati sekali ya. Ketika saya di saat pandemi ini, saya banyak belajar firman Tuhan. Saya banyak mendengar isi hati Tuhan melalui YouTube, melalui Zoom yang saya ikuti ya. Dari Philadelphia, Pendeta Lukas Kusuma, Pendeta Debbie, Basir, semua ya. Kemarin juga saya dengar Pendeta Leonardi Syamsuri, ya. Semuanya itu menjadi berkat untuk saya. Dan saya orangnya paling nggak bisa dengar firman itu tidak mencatat. Ya. Saya selalu catat perkataan-perkataan yang benar-benar memberkati. Itu yang penting poin-poinnya. Nilai-nilai yang harus kita ambil. Bukan kita contek ya. Tapi kita pelajari Tuhan. Saya juga mau seperti mereka Tuhan. Menjadi berkat Tuhan. Sehingga hatimu disenangkan oleh perkataan yang keluar dari mulut hambamu. Itu perkataan yang benar-benar mempunyai nilai untuk kehidupan setiap orang percaya. Saya nggak mau perkataan saya ini hanya sia-sia yang keluar. Tapi miliki perkataan yang mengandung firman Tuhan. Ya, ada satu ayat firman Tuhan. Hendaklah kita tidak jemu-jemu, terus memperkatakan firman Tuhan kepada semua orang, sehingga orang bisa berkati, bisa dijamah oleh Tuhan. Saya percaya, saya terlalu percaya di Yeskiel 34 ayat 16 yang mengatakan firman Tuhan, yang hilang akan kucari, yang sakit akan kubalut, yang kuat akan kulindungi, terlebih lagi yang gemuk akan tetap kupelihara. Itulah firman. Kasih Tuhan itu sepanjang hidup setiap orang percaya. Bagi yang tetap mau menilai nilai-nilai kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya kita miliki nilai-nilai yang benar-benar tidak bisa kita dapatkan selain di dalam firman Tuhan. Amin. Saya kemarin dengar juga ya, pernah saya dengar, saya ingat kesaksian Pendeta Leonardi Syamsuri. Dia itu pejabat bank. Sekolahnya aja di Amerika, MBA. Tapi dia, semua orang tahu bahwa di dalam pekerjaannya itu cuma dia satu-satunya orang Kristen. Ketika dia kerja di satu bank. Teman-temannya kalau mau ngajak, maksudnya hura-hura gitu ya, dia nggak mau pernah ajak Pendeta Leonardi Syamsuri. Dia tahu orang Kristen itu paling nggak bisa kalau diajak berhura-hura, apalagi ke sisi yang negatif. Nah, itu satu contoh orang yang memiliki nilai sebagai orang Kristen. So pasti orang nggak akan mau mengajak kita untuk jatuh juga ke dalam lubang yang tidak baik, jerumus pergaulan yang tidak baik. Demikian juga saya. Saya dulu sudah janji sama Tuhan. Bukan janji saja, tapi saya harus praktekkan janji itu. Jujur ya, saya dulu orangnya suka mabuk. Saya paling suka minum. Dan juga saya pernah minum XO sama Johnny Walker, ya, Red Label. Waduh, itu saya paling suka. Tapi ketika saya jadi orang percaya, satu tetes pun saya akan nikmati itu lagi. Karena saya sudah bilang,
Tubuh ini adalah bait Allah yang kudus. Aku tidak mau dicemari dengan berbagai hal-hal duniawi. Tuhan tolong, saya pasti kuat. Saya pasti bisa melakukan itu. Jangan kalah dengan iklan M150. Bisa kamu juga jadi anak Tuhan. Harus juga tetap bisa lakukan itu. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, karena kita akan masuk ke perjamuan kudus. Kiranya hari ini apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Masih adakah kesetiaan dalam setiap kita? Tentu harus kita katakan, ya, saya masih ada Tuhan. Saya masih bisa setia. Karena Engkau satu-satunya yang beri kekuatan setiap kami. Hal yang pertama, kita harus fokus. Fokusnya kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Kita harus fokus, kita berjalan di mana. Di situ ada kebenaran. Di situ yang akan memerdekakan kita. Dan kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Dan yang kedua, kita harus tetap bertekun. Miliki iman percaya kita hanya kepada Yesus satu-satunya. Yang bisa menolong, yang bisa buka jalan, yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Saya terlalu percaya Tuhan Yesus. Kuasanya dahulu sekarang tetap kuasanya terlebih besar. Dan yang ketiga, ketaatan kesetiaan kita jangan pernah berubah. Tidak setia, tidak taat, jangan pernah seperti itu. Tetaplah taat. Baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dan lakukan itu firman di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dan yang keempat, jangan pernah merubah identitas diri kita. Kita ini warga kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan, yang tetap kuat, yang tetap terus berpegang teguh, tetap mengikut Yesus sampai akhir hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan yang kelima, miliki nilai-nilai kerohanian kita yang terus naik, terus meningkat. Sampai Tuhan Yesus katakan, "Kaulah anakku, kepadamulah aku berkenan." Amin. Boleh satu pujian? Mungkin siapa yang bisa naikkan? Ku tetap setia, ku tetap cinta. Bisa? Silakan. Masih ada siapa yang bisa naikkan satu pujian? Sebelum kita masuk ke perjamuan Johan kudus. masih ada. Pak Johan masih ada itu. Masih? Boleh silakan. Bapak Ibu silakan siapkan roti dan anggur ya di rumah masing-masing. Saya sudah siapkan. Kita akan setelah dengar satu pujian, kita akan masuk di dalam perjamuan suci ya, perjamuan kudus. Tentunya bersama Yesus. Pak Johan di mobil itu Pak Joni. Oh, ada Ada mobil. yang tahu lagunya? Ku tetap setia. Pak Joni, saya kurang apa lagunya. Ya, ada nggak lagunya itu di YouTube? Pak Joni, tolong. Enggak, belum tahu saya lagu judulnya apa ini. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta ya. Sebentar, ada nggak ya? Pak Johan bisa, oh di mobil ya? Nyanyinya tapi nggak hafal sih. Pak Johan di mobil. Ku tetap setia, ku tetap cinta. Boleh dihafal? Nggak hafal sekali, kurang. Cuman pernah denger aja. Oh, iya. Kita dengar video klipnya boleh? Silakan. Kita simak ya. Setelah itu kita masuk iya, ke oke. dalam kudus ya.
Ada suaranya ya? Nggak keluar suaranya. Dengan darah dosaku, dengan nyawa kau hidupku. Bluetooth mode. Uni. Suaranya nggak keluar juga ya? Roti dan anggur di rumah masing-masing boleh perlihatkan rotinya dan anggur. Sudah. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, bahwasanya Kau terlalu baik Tuhan. Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami sungguh sudah diberkati Tuhan. Dan saatnya kami akan masuk ke dalam perjamuan suci, perjamuan kudus bersama Kau Tuhan Yesus. Kiranya roti dan anggur yang kami sudah siapkan, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, sehingga kami boleh mengikuti perjamuan kudus dengan Kau. Kami angkat roti di tangan kanan kami tinggi-tinggi Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kawan beranggur di tangan kanan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang isinya adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama kita berdoa 1 menit ya, bersama-sama apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Mungkin sakit penyakit, masalah yang ada. Saya percaya kita sudah seidangan dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus, yang kita sudah dilayakan kiranya roti yang melambangkan tubuh Kristus
Dia sudah menyembuhkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Terlebih lagi anggur, satu bukti darah Kristus yang sudah menyucikan, kuduskan melalui darahnya. Kita semua aliran darah dari ujung kepala sampai kaki sudah Tuhan beri kesempurnaan, kesehatan yang luar biasa. Kita berdoa masing-masing 1 menit. Kita akan beri waktu, kita akan berseru kepada Tuhan. Terima kasih. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami masih boleh sehidangan dengan Engkau melalui roti dan anggur. Kami percaya Tuhan, segala masalah yang kami hadapi dalam hidup kami, Kau yang selalu berperang, yang selalu ikut turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui darah-Mu, anggur yang kami sudah minum, percaya segala penyakit dalam tubuh kami tidak ada lagi di dalam tubuh kami. Sudah Kau sucikan, sudah Kau sembuhkan, bahkan pulihkan secara sempurna dari ujung rambut sampai kaki. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Tidak ada sakit penyakit dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya, kami telah mengalami kesembuhan yang ajaib, yang luar biasa di dalam Engkau. Berkati ya Tuhan, Bapak Ibu yang hadir pada sore yang hari ini Tuhan. Oh yang melihat anak-anak-Mu yang begitu setia Tuhan, hadir di dalam ibadah family ministry ini Tuhan. Kau berkati kami semua satu persatu Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami Tuhan yang hadir. Terlebih lagi kami sudah mendengar apa yang menjadi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang sudah memberkati, Kau yang sudah luar biasa menyertai, melindungi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus pakai setiap kami Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang terus mengikuti Yesus sampai akhir hidup kami. Kami berdoa untuk Pak Anfal. Kau berkati yang ada di Bali Tuhan. Hanya damai sejahtera sukacita-Mu terus Kau limpahkan di dalam keluarganya. Istri, anak, mantu, cucunya Hira Kau berkati. Bu Messi juga kami berdoa. Biar anak, mantu, cucu, lebih lagi pelayanan Bu Messi Kau pakai menjadi hamba yang setia, yang terus menjadi berkat-Mu untuk pemulihan nama Tuhan. Beri terus kesehatan, damai sejahtera sukacita akan di dalam keluarga Bu Messi. Berkati Bu Biona Tuhan, bersama suami, mami, mertua juga sebagai pekerja, guru pengajar. Berkati Bu Biona Tuhan. Keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Opung Brahmana sendiri yang ada di Bogor bersama istri, anak, mantu, cucunya. Terima kasih untuk anaknya yang berlayar sudah kembali ke Bogor dengan sukacita-Mu Tuhan. Berkati Opung Brahmana sendiri, kesehatan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita-Mu Kau limpahkan di dalam keluarga Opung Brahmana sendiri. Berkati Pak Joni Iskandar bersama istri, anak, mantu, cucunya. Semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Menjadi keluarga yang sepena glory di hadapan-Mu Tuhan. Pak Joni tetap sehat, tetap semangat. Anak, mantu, cucunya diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Berkati Pak Dwi Susanto ya Tuhan, yang sudah Kau sembuhkan dari sakitnya ya Tuhan. Berkati istrinya, anaknya. Berkati pekerjaannya ya Tuhan. Berkati juga Bu Grace Mahil Tuhan. Anak mantu cucunya diberkati. Bu Grace Mahil menjadi berkat-Mu Tuhan yang selalu setia melayani Engkau. Berkati Bu Grace Mahil Tuhan. Berkati Pendeta Heru Gultom. Berkati pelayanannya ya Tuhan. Berkati istri, anak mantu cucunya. Terlebih lagi gerejanya yang sedang direnovasi. Membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tuhan cukupkan, bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bu Heti Manjuntak, berkati anak mantu cucunya, juga anak mantu cucunya di Italia juga Kau berkati Tuhan. Berkati pelayanan Bu Heti Simanjuntak, menjadi hamba yang setia, yang selalu mau melayani Kau dengan kesungguhan hatinya. Berkati juga Pendeta Derikson Sijabat yang ada di Siantar Medan, berkati yang saat ini sedang kurang
enak badan Tuhan. Tolong Tuhan, sembuhkan Tuhan. Kami percaya malam ini juga pendeta direktur si Jabat pasti sembuh, pasti sehat kembali. Berkati istri juga kedua anaknya, berkati juga jemaat-jemaatnya, berkati juga gerejanya ya Tuhan. Persatukan mereka dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus. Berkati Lydia Jumali Tuhan. Cukupkan ya Tuhan apa yang diperlukan di dalam pembelian sebelah gerejanya Tuhan. Karena keinginannya untuk membuat rumah singgah Tuhan. Berkati apa yang menjadi cita-citanya Bu Lydia Jumali Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati jemaatnya yang sudah Kau taruh Tuhan, bahkan Kau lebih-lebihkan Tuhan, Kau tambah-tambahkan jiwa yang baru. Berkati juga pendeta Hendra Winata, kesehatan yang sempurna, sembuh dari struknya, berbicara fasih dan dapat berjalan dengan normal, dapat melayani Kau kembali Tuhan. Berkati istri anak mantu cucunya, berkati anaknya juga Johannes yang mendambakan buat cinta kasih mereka. Sudah 14 tahun mengarungi rumah tangga, belum memiliki keturunan, kiranya belas kasihan-Mu turun atasnya, sehingga Johannes akan memiliki seorang anak sebagai tambahan cucu buat pendeta Hendra Winata. Berkati juga Pak Sutardo, anak mantu cucunya diberkati. Juga pelayanan Pak Sutardo di radio, juga di gereja menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Bu Cindy yang ada di Sydney. Suami anak-anaknya diberkati, juga pekerjaan Bu Cindy. Berkati juga Pak Hans Lloyd yang ada di Toraja Tuhan. Berkati pelayanannya sebagai hamba Tuhan. Berkati istri anak-anaknya. Juga berkati Bu Joni Tuhan. Bu Joani Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya ya Tuhan. Berkati juga Pak Kimli Tuhan. Istri, anak-anaknya, juga pelayanannya Kau berkati Tuhan. Berkati juga Pak David Lesmana Tuhan. Berkati pekerjaannya, juga berkati kesehatannya ya Tuhan. Berkati pelayanannya juga ya Tuhan. Berkati Pak Johannes Sumarmo, istri anaknya, Alexander Pandi yang dari Manado, juga Bu Adeline, suami, juga anak-anaknya Kau berkati. Pendeta Rifaat, Bu Ipon, juga Kau berkati anaknya Yafet. Kau sembuhkan dari ginjalnya tidak cuci darah lagi Tuhan. Kami berdoa juga untuk Anton Johannes yang di TT, juga Kau berkati istri, juga ketiga anaknya. Juga berkati kami semua Tuhan. Swastendi Iskandar yang ada di Bali, bersama Ibu Dori, anaknya juga Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang ada di Family Ministry, kiranya Kau berkati. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau jadi anak-anak-Mu yang setia, yang mengasihi Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Berkati itu, persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perpecahan, hendaklah kami bisa setia, sekata, sepikir, sejiwa, membangun bait Allah yang kudus di Family Ministry ini Tuhan, yang sudah Kau tempatkan, yang sudah Kau percayakan untuk kami bersatu di dalam tali kasih-Mu. Berkati Pak Alexander Penandian di Manado, juga berkati kami semua, Pak Nicholas Liang, juga keluarga, anak-anaknya Kau berkati. Terima kasih untuk ibadah sore yang indah ini Tuhan, kiranya terus Kau pakai setiap kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia. Kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang percaya. Yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju. Katakan. Amin. 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 Terima kasih Pak.
Amin. Ya, silakan untuk bincang-bincang, Tuhan Yesus berkati. Nanti doa syafaat nanti pas akhir aja ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Anjing tuh anjing piaraan anjing. Ya makanya nih. Ya terima kasih Pak Gembala. Mungkin di sini ada Ibu Biona. Mungkin Ibu Biona bisa pimpin bincang-bincang. Jangan saya terus, supaya nggak bosan. Silakan Bu Biona.